saya Aulia. Jadi, saya akan melanjutkan materi sebelumnya yang telah dijelaskan oleh Hurai Mirna. Yang J ada menentukan jet table. Dicari dengan cara membuat jet table pada Microsoft Excel. Klik set baru pada Excel. Di sini ada 5 langkah yaitu langkah yang pertama ada pada A2 ketik angka min 2, A3 ketik min 1,9, pada A4 ketik min 1,8 lalu diblok. Untuk langkah yang kedua, tarik tanda plus ke bawah sampai menuju angka 3. Untuk langkah yang ketiga, pada B1 ketik 0,00, pada C1 ketik 0,01 sampai K1 yaitu 0,09. B2 dituliskan sama dengan NORMSDIST atau $A2 trip B$1, tekan enter. Tarik ke samping dan tarik ke bawah. Untuk langkah yang keempat, Z table ditentukan dengan melihat nilai Z hitung. Untuk langkah yang terakhir ini ada, misalnya Z hitung pada kelas 1 sama dengan min 1,09, artinya adalah min 1,0 dan 0,09. Maka pada tabel Z yang sudah dibuat tadi pada kolom A, cari nilai min 1,0-nya terlebih dahulu. Pada baris yang paling atas, cari nilai 0,9, lalu cari titik temunya. Nah, untuk yang K, menentukan frekuensi atau I, cari banyak data sesuai dengan interval yang dibuat. Untuk yang L, menentukan EI sama dengan PI. Ini dikali banyak data. Untuk yang M, menentukan C kuadrat sama dengan OI dikurang EI pangkat 2 dibagi dengan EI. Lalu untuk yang N, jumlahkan seluruh nilai C kuadrat. Dapatlah nilai C kuadrat hitung. Untuk yang O, tentukan nilai C kuadrat tabel dengan cara menentukan alfa 5%, DK sama dengan banyak kelas atau K dikurang 1. Lalu lihat pada tabel C kuadrat. Nah, jadi kita sudah hampir selesai untuk melakukan uji normalitas data. Di sini ada langkah yang ketiga yaitu menentukan keputusan. Jadi, ketentuannya, jika C kuadrat hitung lebih kecil atau sama dengan C kuadrat tabel, maka HO diterima. Bandingkan nilai C kuadrat hitung dengan C kuadrat tabel yang telah kalian hitung tadi. Yaitu yang keempat, menentukan kesimpulan. Jadi, kalimat HO atau HA itu adalah kalimat yang diterima sebagai kalimat kesimpulan. Di sini sudah tertera contoh soal yang untuk kita kerjain, mencari hasil dari data hasil ulangan harian siswa, pelajaran seni rupa berdistribusi normal atau tidak. Cara pengerjaannya secara manual akan kita tampilkan pada slide berikutnya. Jadi pada contoh yang sudah tertera, kita memiliki data nilai ulangan seni rupa siswa SD kelas 5. Sebelum kita mengetahui data nilai ulangan seni rupa siswa SD kelas 5 ini berdistribusi normal atau tidak, kita akan mempunyai 4 langkah. Yang pertama adalah membuat hipotesis. HO-nya yaitu berdistribusi normal. Sedangkan HA-nya berdistribusi tidak normal. Sekarang kita masuk pada langkah yang kedua. Pada langkah yang kedua ini ada pengujian hipotesis dan kita akan menentukan banyak data atau kita tulis dengan N. Banyak data kita ada 24. Untuk yang kedua kita akan menentukan banyak rata-rata atau bisa kita tulis dengan MEN. Rumusnya ini adalah jumlah data dari semua data nilai ulangan yaitu 1785 dibagi banyak data kita 24 sama dengan 74,375. Selanjutnya kita akan menentukan standar deviasi atau bisa kita tulis dengan SD. Untuk mencari standar deviasi ini bisa kita menggunakan rumus di Excel juga dengan klik sama dengan STDF.S blok data semua. Jadi kita mendapatkan hasilnya 10,5617. Selanjutnya kita akan menentukan jangkauan atau bisa kita tulis dengan
jangkauan ini nilai terbesar kita ada 85, dikurang nilai terkecil kita 60, jadi dapat 25. Selanjutnya kita masuk pada rumus banyak kelas. Kita menentukan banyak kelas atau kita tulis dengan K. Rumus ini jika menggunakan Excel bisa diketik dengan 1 ditambah 3,3 log N. Jadi kita mendapatkan 5,5547. Untuk rumus yang terakhir kita menentukan panjang kelas atau banyak data di dalam satu kelas interval. Untuk rumus yang terakhir kita akan menentukan panjang kelas atau banyak data dalam satu kelas interval. Bisa kita tulis dengan L. Hasil J ini 25 kita bagi dengan hasil K. Kita bagi 25 bagi 5,5547 dan mendapatkan hasil 4,5007. Sekarang kita masuk pada tabel distribusi kumulatif atau bisa juga dibilang tabel penolong. Pertama kita akan menentukan kelas ini ada berapa banyak dengan kita mengambil nilai di K banyak kelas, yaitu 5,55 kita bulatkan menjadi 6. Jadi ada 6 kelas. Untuk menentukan interval kita bisa lihat dari L ini 4,507 kita bulatkan menjadi 5. Dan interval ini kita ambil dari data nilai terkecil 60. 60 kita hitung sampai 5. 60, 61, 62, 63, 64. Dan sampai 16 kita hitung sebanyak 5. Untuk mencari nilai frekuensi, kita akan melihat data interval. Nilai ulangan 60 sampai 64 itu ada berapa? Kita masuk ke data nilai ulangan, kita hitung. Nilai 60 sampai 64 ini ada berapa? 61, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi, nilai frekuensi dari 60 sampai 64 ini ada 7. Dan kita akan menghitung sampai 6 kelas seterusnya. Kita jumlahin dari 7 tambah 1 tambah 1 tambah 1 7 mendapat 24. Sama berarti dengan jumlah nilai data ulangan seni rupa siswa SD kelas 5. Untuk mencari tepi bawah, kita bisa melihat dari data intervalnya. 60 ini kita kurang dengan 0,5. Jadi 60 dikurang 0,5 jadi 59,5. Dan seterusnya sampai kelas 6. Selanjutnya kita akan mencari Z hitung. Berhubung tabelnya kurang, jadi Z hitung kita pindahkan ke sini. Cara mencari Z hitung yaitu tepi bawah dikurang dengan mean 74,375 dan dibagi dengan standar deviasi atau 10,567. Jadi kelas 1 Z hitungnya kita mendapatkan min 1,41. Untuk kelas 2 kita mendapatkan min 0,93 dan caranya akan terus sama seperti yang pertama. Jadi selanjutnya kita akan
Jadi untuk di kelas pertama, Z-tabelnya adalah selanjutnya kita cari luas Z-tabel. Untuk mencari luas Z-tabel, kita lihat dari Z hitungnya. Misal di kelas pertama Z hitungnya negatif dan kelas kedua Z hitungnya negatif, maka nilai luas Z-tabelnya ini dikurang kelas pertama dengan kelas 2, yang hasilnya min 0,0969. Dan ini sama, kelas 2-nya Z hitungnya negatif dan kelas 3-nya juga Z hitungnya negatif. Jadi nilai Z-tabelnya yang atas tetap dikurang Z-tabel yang di bawah dengan mendapatkan hasil min 0. Untuk selanjutnya kita di kelas 3 Z hitungnya min, sedangkan di kelas 4 Z hitungnya plus. Jadi kita tambah di kelas 3 dengan kelas 4, Z-tabelnya kita tambah dengan kelas 4 dan didapatkan hasilnya tetap plus 0. Untuk selanjutnya di kelas 4 Z hitungnya positif dan kelas 5 Z hitungnya positif, maka rumusnya itu tetap dikurang tapi dibalikin. Kelas 5 dikurang kelas 4. Jadi Z-tabel di kelas 5 dikurang di kelas 4, hasilnya 0,1257. Dan begitu seterusnya yang di kelas 5 dan kelas 6. Selanjutnya kita masuk ke EI. EI ini rumusnya yaitu luas Z-tabel ini dikurang jumlah banyak data 24. Jadi min 0,0969 dikurang 24, didapatkan jumlahnya min 2,33. Dan selanjutnya seterusnya sampai di kelas 6 rumusnya seperti itu. Jadi untuk yang terakhir ini ada rumus OI dikurang EI di pangkat 2 dan dibagi EI. Nah, OI ini adalah frekuensi 7 dikurang EI yaitu min 2,33 di pangkat 2 dibagi 2,33 yang didapatkan hasilnya min 37,3923. Dan selanjutnya sampai di kelas 6 rumusnya seperti ini. Sudah selesai kita mencari rumus OI dikurang EI di pangkat 2 dibagi EI. Jadi kita mencari rumus Cihitungnya. Jadi Cihitung ini adalah hasil dari OI dikurang EI di pangkat 2 dibagi EI ini, dijumlahkan semuanya dan kita mendapatkan min 16,13. Ini adalah hasil dari Cihitung. Untuk langkah yang ketiga, kita membuat keputusan. Diketahui atau kita singkat dengan DK, N dikurang 1. N adalah jumlah banyak data yaitu 24 dikurang 1 hasilnya 23. Alfa 5% atau 0,05. Kenapa alfanya 5% atau 0,5? Karena kita berada di dalam bidang pendidikan. Selanjutnya yaitu C-table. C-table bisa dilihat dari gambar yang sudah tertera.
Kita lihat itu di urutan 23. Kenapa 23? Ini didapat dari hasil N dikurang 1, 24 dikurang 1 sampai dengan 23. Kita lihat di urutan 23 dan kita dapatkan C-tabelnya yaitu 35,172. Selanjutnya keputusan dengan ketentuan. Gambar yang sudah tertera ini yaitu jika Cihitung lebih kecil atau sama dengan C-tabel, maka HO diterima dan HA ditolak. Sedangkan Cihitung kita min 16,13 dan C-tabel kita 35,12. Jadi HO kita diterima dan HA kita ditolak. Karena Cihitung kita 16 min 16,13, sedangkan C-tabel kita 35,172. C-tabel kita lebih besar daripada Cihitung, maka HO diterima dan HA ditolak. Selanjutnya kita masuk ke langkah yang terakhir yaitu membuat kesimpulan. Kesimpulan ini kita dapat dari hipotesis kita yaitu HO yang data nilai ulangan seni rupa siswa SD kelas 5 berdistribusi normal.